Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'd. Perkenalkan, saya Indra Hadi Kurniawan dengan NIM 2303462, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu mata kuliah yang terhormat Bapak Dr. Saiful Anwar, SPDI, MPDI. Kali ini dengan tema Sejarah Peradaban Islam Kontemporer, saya akan memaparkan sejarah peradaban Islam di negara Pakistan. Berikut ulasannya. Pada awalnya, Pakistan ini merupakan bagian dari India yang dijajah oleh Inggris. Kemudian, setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di India ini, menjadikan India negara yang berdaulat dan merdeka. Sehingga sistem pemerintahannya pun diatur berdasarkan konstitusi negara yang berlaku. Namun, seiring berjalannya pembangunan, muncullah berbagai konflik-konflik kepentingan dan perbedaan etnis dan agama yang berujung pada terjadinya kekerasan besar-besaran dan bermigrasi secara massal. Konflik kepentingan dan perbedaan etnis atau agama inilah yang kemudian menjadi benih lahirnya Pakistan yang berdaulat. Sehingga sampai saat ini pun Pakistan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka. Pakistan terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan India di timur, Afghanistan dan Iran di sebelah barat, serta Tiongkok di sebelah utara. Nah, di sebelah selatannya terletak garis pantai Pakistan yang menghadap ke Laut Arab dan Teluk Oman. Wilayah Pakistan ini juga mencakup sebagian pegunungan Himalaya, termasuk gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest. Luas negara ini memiliki sekitar 881.641 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 235,8 juta jiwa, sehingga menduduki populasi penduduk kelima di dunia dan sekaligus menjadikan negara dengan mayoritas muslim terbesar saat ini. Lalu Islamabad adalah ibu kota Pakistan dan Karachi adalah kota terbesar. Dari segi kependudukan, penduduk Pakistan terdiri dari berbagai suku, di antaranya etnis Punjabi yang merupakan kelompok terbesar gitu. Lalu ada etnis Pashtun, ada etnis Sindhi, ada etnis Sarikis dan etnis Muhajir. Nah, untuk etnis Muhajir ini merupakan keturunan imigran gitu yang berasal dari India selama pemisahan. Selain itu, ada pula etnis lainnya yang bersifat minoritas seperti Baloch, Hazara, dan Burso yang juga tinggal di wilayah Pakistan. Lalu dari segi keagamaan, mayoritas penduduk Pakistan ini menganut agama Islam, yang mana sebagian besarnya adalah penganut Sunni bermadhab Hanafiyah. Juga sebagian kecilnya menganut Syiah gitu ya, yang ada di wilayah seperti Karachi dan lainnya. Adapun agama minoritas lainnya seperti Hindu, ada juga Kristen, ada Sikh, terus Parsi dan Buddha. Islam pertama kali masuk ke Pakistan melalui para pedagang dan para pendakwah Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Dengan melalui kedua jalur tersebut, masyarakat Islam di Pakistan terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan pertama yaitu masyarakat Islam dari luar Pakistan yang masuk ke negara Pakistan. Terus golongan kedua merupakan masyarakat asli yang semula non-muslim yang pada akhirnya menjadi muslim sebab dakwah para mubaligh tersebut gitu. Lalu pada abad ke-12 dan ke-13 dinasti Ghuridan Kesultanan Muslim Delhi semakin mendorong penyebaran Islam di Pakistan. Penguasa muslim seperti Muhammad Ghori
memperluas kekuasaan mereka hingga negara bagian Punjab dan Kashmir. Kemudian pada abad ke-16, dinasti Mughal yang dipimpin oleh Zahir ad-Din Muhammad Babur menaklukkan sebagian besar wilayah Pakistan saat ini. Dinasti Mughal mendorong penyebaran Islam di wilayah tersebut dengan meninggalkan warisan arsitektur yang mengesankan, termasuk misalnya yaitu Taj Mahal, terus ada Masjid Wajir Khan, ada Masjid Badsahi yang sekaligus gitu merupakan salah satu masjid terbesar di dunia dengan arsitektur perpaduan gaya Mughal dan Islam. Setelah jatuhnya dinasti Mughal pada abad ke-18, wilayah Pakistan saat ini berada di bawah kendali kerajaan Durrani di Afghanistan dan kerajaan Sikh di Punjab. Namun dengan kedatangan penjajah Inggris pada abad ke-19, dinamika kawasan berubah dan menjadi bagian dari British India. Setelah Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947, wilayah tersebut resmi menjadi negara muslim dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Nah, proses islamisasi selama berabad-abad inilah gitu telah membentuk identitas Pakistan sebagai negara mayoritas muslim. Lalu peradaban Islam yang kuat di Pakistan ini memiliki pengaruh yang signifikan pada masyarakat modern. Adapun para tokoh yang telah memberikan kontribusinya kepada negara Pakistan, yang pertama ada Syed Khan gitu, memberikan kontribusi besar bagi umat Islam di Pakistan khususnya di bidang pendidikan. Pemikiran Syed Khan ini disampaikan melalui tulisannya yang fokus pada bidang sejarah, agama, dan pendidikan. Ide atau pandangannya dalam mendirikan Republik Islam Pakistan menyatakan gitu bahwa umat Islam harus membentuk kelompok independen di benua India. Lalu yang kedua ada Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal mempunyai pengaruh yang besar terhadap umat Islam di Pakistan, terutama dalam pemikirannya yang sangat cemerlang. Dalam bidang keagamaan, Muhammad Iqbal mempunyai pemikiran yang sangat berkembang dengan Islam gitu. Baginya adalah agama yang dinamis. Al-Quran yang merupakan sebagai pedomannya dan landasan hukum menyampaikan gambaran-gambaran dinamis tentang peristiwa kehidupan. Yang ketiga ada Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah adalah salah satu orang atau salah satu tokoh yang mempengaruhi pembentukan negara Pakistan. Dengan organisasi yang bernama Liga Muslim, organisasi ini dipimpin langsung oleh Muhammad Ali Jinnah yang menyatakan bahwa umat Islam adalah negara merdeka dan menuntut pembagian India. Oleh karena itu, Liga Muslim ini membela perjuangan Pakistan dan melakukan segala cara untuk mendapatkan dukungan bagi Pakistan. Selama perjuangan di Pakistan, umat Islam melakukan mobilisasi dalam skala yang besar. Tujuannya apa? Tujuan Islam itu dan Muhammad Ali Jinnah ini mencoba membujuk para ulama dan masyaikh yang saat itulah Liga Ulama ini yang pro-Muslim mendukung gerakan Liga Muslim dengan janji Pakistan akan menjadi negara Islam. Tokoh yang terakhir, yang keempat adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, perkembangan tulisan dan pemikiran Fazlur Rahman dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan, yang mana beliau menuliskan beberapa karya intelektualnya gitu. Terus tahap kedua perkembangan, beliau mulai melakukan beberapa perubahan radikal. Tahap ketiga yaitu kematangan,
Ini mencakup tentang kajian-kajian Islam yang normatif beserta sejarahnya. Islam memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik secara sosialnya, budayanya, maupun politiknya. Secara umum masyarakat Pakistan ini cukup konservatif gitu, dan menganut nilai-nilai Islam. Terdapat berbagai aliran dan madhab dalam Islam seperti Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Lalu secara hukum dan politik, konstitusi Pakistan menyatakan negara tersebut sebagai Republik Islam dengan Islam sebagai agama negara. Dengan demikian, hukum syariah berlaku di berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Adapun lembaga khusus gitu yang memantau penerapan hukum Islam. Ada pula partai-partai Islam yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilu dan keputusan politik di sana. Adapun beberapa problematika yang ada di Pakistan antara lain yaitu ancaman ekstremisme dan terorisme. Pakistan menjadi sasaran serangan para teroris yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam. Terus ada pula problematika yang ketegangan sektarian terjadi antara berbagai kelompok muslim sektarian termasuk Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah. Ketegangan ini dapat menimbulkan kekerasan dan diskriminasi antar kelompok. Yang ketiga ada masalah pendidikan. Banyak madrasah yang sering dianggap berideologi konservatif atau bahkan ekstremis. Di sisi lain, sekolah negeri seringkali kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Masalah-masalah yang muncul lainnya seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, serta pengaruh gerakan Islam transnasional. Nah, adanya problematika tersebut gitu menjadikan pemerintah dan masyarakat Pakistan harus berupaya menangani dan menyelesaikan gitu masalah-masalah yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan sejarah peradaban Islam di Pakistan. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada yang telah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.